Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Hari ini kita akan membahas kota Depok. Pernahkah historian bertanya-tanya kenapa sebuah kota dinamakan seperti itu? Melalui video ini kita akan membahas konteks sejarah di balik penamaan kota Depok. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Jadi, nama Depok berawal ketika pada zaman Kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi singgah di sebuah kawasan yang sekarang bernama Beji. Prabu Siliwangi selalu terlihat duduk santai sambil memandang Sungai Ciliwung atau yang dalam bahasa Betawi disebut Ngedeprok atau Deprok. Kemudian, pada zaman Islam, Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Purba dari Kesultanan Banten melakukan perjalanan menuju Cirebon. Mereka melintasi kawasan Depok dan singgah di Beji. Dalam perjalanannya, salah satu pengikut Pangeran Purba yang bernama Mbah Raden Wujud memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan menetap di kawasan tersebut. Di sana, Mbah Raden Wujud membuat sebuah padepokan untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, padepokan itu berkembang menjadi sebuah perkampungan. Oleh Kesultanan Banten, wilayah tersebut dinamakan Depok atau Padepokan. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang bernama VOC. Pejabat VOC waktu itu, Cornelis Chastelain, membeli sebidang tanah di daerah Mampang dan Depok Lama pada tahun 1696. Tanah tersebut akan digunakan sebagai perkebunan. Untuk membantu mengurusi perkebunannya, Chastelain membeli beberapa budak yang kemudian mendapat julukan orang Depok atau Belanda Depok. Dari sinilah istilah Bule Depok berasal. Selain membuat perkebunan, Chastelain juga menyebarkan agama Kristen Protestan di wilayah tersebut. Saat menyebarkan agama Kristen, Chastelain menyebutnya dengan De Eerste Protestantse Organisatie van Christenen atau yang disingkat dengan Depok, yang artinya organisasi Kristen yang pertama. Setelah kematian Chastelain, budak-budak tersebut dimerdekakan, bahkan diberi warisan tanah yang luasnya sama rata. Dan Anthony Chastelain, anak dari Cornelis Chastelain, melanjutkan mengawasi umat Kristen di Depok. Anthony juga mendaftarkan tanah ayahnya atas nama mantan budak-budak tersebut. Tapi belum sempat terlaksana karena beliau sudah lebih dulu meninggal pada bulan Februari tahun 1715. Kemudian pada tahun 1717, istri Anthony, Anna Chastelain de Haan, menikah dengan Johann François de Witte van Schoten. Van Schoten berpendapat bahwa para budak Chastelain hanya punya hak untuk menggunakan tanah tersebut untuk selamanya dan tidak berhak untuk memilikinya. Atas dasar itu, ia meminta perpohonan kepada College van Schepenen di Batavia agar memberikan tanah tersebut kepadanya. Maka, sampai abad ke-19, tanah di Depok tercatat atas nama Johann François de Witte van Schoten. Dalam perkembangannya, Raad van Indi mengumumkan bahwa tanah Depok merupakan hak milik dari mantan budak Chastelain. Para mantan budak dan keluarganya kemudian berkembang menjadi komunitas-komunitas yang beragama Kristen. Pada 8 April 1949, pemerintah mengeluarkan keputusan pemerintah tentang penghapusan tanah-tanah partikelir di seluruh Indonesia dan memberlakukan Land Reform atau Undang-Undang Agraria. Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, maka berakhir pula pemerintahan tanah partikelir di Depok. Sejak saat itu, Depok menjadi tanah milik negara. Itu tadi asal-usul penamaan kota Depok dan sekilas sejarahnya. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.